Hai Sobat Gamers, back again with me Kailin. Hari ini aku udah barengan sama seorang penyanyi, aktris terkenal Indonesia juga. Kayak wajahnya tuh udah ada di mana-mana gitu loh. Siapa ya kalau bukan Mezua, halo Kak. Hai. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu belakangan ini lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang lagi sibuk promoin single terbaru yang baru rilis di bulan September kemarin. Terus sekarang lebih banyak fokus di musik sih, bikin-bikin video nyanyi, terus mempersiapkan single selanjutnya. Wih, keren banget. Jadi kan yang si Berharap Tak Berpisah versinya Kamaizula ini 24 September kemarin ya rilisnya itu. Nah kalau boleh tahu, dia boleh diceritain gak sih kenapa Kamaizula sendiri kayak secara bulat kayak pengen nih pilih di cover terus di aransemen sedemikian rupa? Karena aku ngefans banget sama Teresa Artamevia. Aku benar-benar mengidolakan Teresa. Semua lagu-lagunya aku suka, termasuk lagu Berharap Tak Berpisah ini gitu. Dan sebenarnya awalnya pengen cover biasa aja sih, nyanyi terus diposting di sosial media gitu. Cuman ternyata aku dapat kesempatan untuk bikin lebih serius, dimasukin ke DSP dan dibikin video klipnya juga gitu. Dan dapat izin juga dari Mas Denny Casmala yang buat lagunya sendiri gitu. Jadi ya udah akhirnya yaudah deh kita bikin aja, kenapa enggak gitu. Bener. Dan kan kita tuh tahu ya Berharap Tak Berpisah kayak lagu jedag-jedug gitu loh. Kayak lagu wajib ya kalau di seru party. Party banget ya. Iya lagu party banget. Nah terus sekarang nih dibikin vibesnya kayak R&B yang super chilly gitu loh. Kalau boleh tahu kenapa nih kita bikinnya jadi R&B aja gitu. Ya jadi genrenya setelah diubah lebih ke electronic R&B soulful gitu kan. Sebenarnya natural aja sih. Jadi pertama kali aku ketemu sama Eka Gustiwana selaku produser dan juga music directornya, emang kita coba beberapa aransemen yang emang bisa berpotensi lebih bagus gitu dari sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau kita bilang ya lagu Berharap Tak Berpisah kan udah bagus banget lah ya. Kayak dari segi lagu dan dari segi nadanya sendiri tuh udah sempurna, kayak nggak bisa diubah lagi gitu. Dan ya udah akhirnya aku ngobrol sama Kak Eka gimana ya caranya biar kita bisa bikin sesuatu yang baru di lagu ini, tapi juga nggak menghilangkan original lagunya gitu. Jadi ya udah aku dan Eka kita sempat brainstorming beberapa kali dengan genre yang berbeda. Terus akhirnya ada 4 aransemen yang dibikin waktu itu. Terus sempat ada juga sih kayak 90s R&B, tetap ada dance juga. Cuman akhirnya jatuh ke elektronik R&B soul ini gitu. Kenapa? Karena menurut aku yang paling beda, yang paling fresh kayaknya aransemen ini gitu, genre ini. Dan juga karakter suara aku, karakter vokal aku masih bisa kawin dengan musiknya gitu. Bener, dan jadi kayak jadinya cocok banget gitu loh. Jadi kayak Berharap Tak Berpisah versinya Kamaizula ya kan. Nah kayak kan tadi udah disinggung dikit nih, dibantu sama Kak Eka ya, Kak Eka Gustiwana. Nah we are agree gitu that he was always make masterpiece masuk yang ini gitu kan. Nah kok bisa sih kerja sama Kak Eka? Karena emang sebelumnya udah pernah ada rencana mau bikin project bareng sama Eka Gustiwana. Dan setelah aku mau bikin lagu Berharap Tak Berpisah ini di remake ulang, ya udah kayaknya ini momen yang tepat untuk aku kerja bareng pertama kali sama Eka gitu. Dan emang alhamdulillah enak banget kerja bareng sama dia. Walaupun ini pertama kalinya, aku benar-benar langsung bisa saling ngerti satu sama lain maunya seperti apa, dan dia juga ngerti mau aku seperti apa, dan dia langsung tahu aku tuh cocoknya seperti apa gitu musiknya. Itu sih. Langsung klop banget gitu ya. Yes, dan it only took me cuman sehari dong aku ngobrol sama dia, dan akhirnya jadilah musik yang udah bisa didengerin sekarang. Emang kalau udah ibaratnya jodohnya tuh pasti cakep gitu ya hasilnya. Nih by the way ya Kak, I really love the music video. Aku suka banget. Oh, thank you. Soalnya kayak openingnya tuh cakep banget yang mata tiba-tiba muter terus kayak eye make upnya aku suka banget. Terus kayak wardrobe yang dipakai pun cocok banget, vibe setnya tuh dapet gitu. Nah kalau boleh tahu siapa sih yang punya konsep kayak kita bikinnya kayak gini aja deh gitu? Jadi konsepnya ini kita kerjasama dengan Mira Films yang membuat konsep dan juga
syutingnya segala macam, video klip dan dari fashion juga semuanya dari Mira Films. Dan kita sempat meeting maunya seperti apa gitu, dari segi fashionnya seperti apa, ada masukan-masukan dari aku dan juga dari tim aku bagusnya seperti apa. Terus dari segi cerita juga kita obrolin maunya seperti apa, dan hasilnya seperti yang udah bisa dinonton sekarang. Bener banget, jangan lupa langsung dicek di YouTube-nya Ya. Kamaizua. Nah ini nih, kan itu kayak tadi ada sesi pembuatan awal ceritanya nih. Nah kalau boleh tahu tuh ingin menceritakan apa sih si Berharap Tak Berpisah? Saya kan kayak ada yang scene buka-buka foto, Iya. lihat foto, terus tiba-tiba pas bagian live-nya tuh ada yang tiba-tiba kayak lagi party gitu kan. Kalau boleh tahu gimana tuh Kak? Jadi sebenarnya ceritanya itu mewakili kondisi anak-anak muda saat ini yang udah kangen banget party sebelum pandemi ya. That's me. Kalau sekarang mungkin ya udahlah, sekarang restoran atau live music mungkin udah bisa dibuka di mana-mana, cuman kekhawatiran itu masih ada Iya, gitu. betul. Beda banget sebelum pandemi kan kita kayak ya udah kita nongkrong, gak ada Sebebas itu kekhawatiran, gak ada ketakutan sama sekali gitu. Dan dari ceritanya sendiri di situ aku ceritanya kayak bosen, udah lama lockdown, karantina, dan kayak udah kangen gitu loh sama momen-momen party bareng teman-teman aku gitu. Dan akhirnya kayak menghayal sendiri, inget-inget momen-momen itu, makanya aku ada scene-scene dance kayak orang gila. Karena emang kangen banget gitu loh. Ini kayak makanya music videonya related banget, apalagi buat anak muda seperti kita ya. Terus ini nih, I'm really curious, di akhir music video tuh ada yang kayak Kamaizua tiduran. Terus ada kayak party popper jatuh. Nah kalau boleh tahu itu nyetain apa sih, kayak such a plot twist atau gimana tuh? Jadi sebenarnya semua yang dia lakukan, dia dance dan segala macem itu adalah hayalannya dia doang. Dan dia ternyata gue cuma menghayal ya, tapi ternyata feeling itu tuh kerasa banget sampai banyak konfetinya tetap ada gitu, karena vibesnya masih kerasa gitu dengan lagu Berharap Tak Berpisah ini. Ini cocok banget buat dipakai, didengarin sampai kayak aduh udah lama nih gak party nih. Kayak gitu. Nah kalau boleh tahu nih ya, kayak dari proses workshop, rekaman, pembuatan music video, photoshoot, Kamaizua paling suka yang mana nih? Soalnya kalau nggak salah katanya ini semua tuh kayak sebuah hal yang baru gitu konsepnya. Yes, karena di sini aku lebih ekspresif, benar-benar lebih ekspresif. Kalau di single-single aku sebelumnya mungkin ya udah ekspresinya lebih banyak ballad, atau mungkin ya lebih apa ya, lebih terbatas lah gitu ruang aku untuk berekspresi. Tapi di sini kayak benar-benar kayak aku dituntut untuk kayak ya udah kayak free yourself gitu. Jadi kayak emang oke. Karena emang tipikal aku pemalu dan emang gak terbuka itu, dan di sini itu tantangannya gitu sih. Ya itu sih. Jadi kayak sebuah hal yang baru banget ya. Baru banget. Kita melihat sisi dari Maizua yang lain. Keren banget. Nah, boleh dikasih tahu nih ke Sobat Gamers, bisa didengarin di mana aja sih Berharap Tak Berpisah ini? Lagu Berharap Tak Berpisah versi aku udah bisa teman-teman dengerin semuanya di seluruh music digital platforms. Udah ada di Apple Music, udah ada di Spotify, udah ada di Joox, udah ada di Reso, pokoknya udah ada di mana-mana. Dan teman-teman juga udah bisa nonton video klipnya di channel YouTube Musica Studio. Bener banget. Jadi jangan lupa dikepoin karena sebagus itu. Serius aku waktu nonton kayak wow. Kayak aku jadi ingin party. Nah sebelumnya itu kan kayak Kamaizua pernah nyobain genre serupa gak sih, kayak si R&B yang ini, yang kalau nggak salah dia yang The Art of Letting Go yang remixnya itu kan agak-agak R&B gini yeah, kan. R&B soul sih lebih tepatnya. Ya sempet, cuman kalau yang ini kan sekarang masih ada elektroniknya ya. Dan elektronik sendiri kalau bisa aku bilang itu adalah ciri khas dari Eka Gustiwana sendiri. Kalau dengar musik-musik elektronik pasti ya udah wah ini kayak Eka nih, kayak gitu kan. Gitu. Nah terus kan kayak ini udah nih kayak yang sejenis R&B pernah, elektronik pernah, terus pop ballad pun pernah, dia Aku Tanpamu sama Aku Takut. Iya betul. Iya kan. Nah kira-kira selain dua genre ini Kamaizua tuh pernah cobain apa lagi sih yang mungkin aku belum tahu nih? Kira-kira pernah coba apa nih? IDM pernah sih. Oh, iya. Di lagu Candu Asmara bareng Javto. Oh iya betul. Gitu, seru banget. Coba-coba coba-coba genre baru, kayak menemukan sesuatu yang baru di setiap karya-karya aku. Mantap banget, kayak semua udah dicoba nih. Nah nextnya nih kira-kira mau apa? Apakah mungkin tiba-tiba mau work
atau bahkan ke dangdut mungkin? Gimana nih Kak Maizua, ke depannya mau cobain apa? Kedepannya mungkin nggak yang terlalu signifikan banget sih perubahannya, justru lebih kayak mengeksplor ke dalam diri aku sendiri sebenarnya cocoknya seperti apa gitu. Jadi nggak terlalu ekstrim juga untuk saat ini. Sekarang fokusnya kayak lebih menggali dulu nih, apa sih sebenarnya yang paling enak yang bisa aku berikan gitu ke orang-orang gitu, apa sih yang paling pas gitu, genre apa sih yang paling pas buat aku gitu, bagikan ke teman-teman gitu sih. Jadi ya nggak menutup kemungkinan mungkin kedepannya akan ada perpaduan antara ballad dan R&B atau mungkin ada soulnya lagi, we don't know, let's see. Ditunggu banget nih pokoknya. Nah tapi kalau dari sejauh ini genre-genre yang udah pernah dicoba yang paling disukain nih, yang kayak aduh ini Maizua banget nih, yang mana tuh? Aku suka yang pas nyanyiin The Art of Letting Go sih. Ah. Ya ada R&B-nya, ada soulfulnya gitu, aku suka banget. Apalagi yang remixnya kayak asik banget gitu. Oh thank you. Cocok didengerin pagi-pagi. Biar semangat ya. Iya biasa banget bener. Nah aku penasaran banget nih, hal apa yang membuat Kak Maizua kayak memutuskan kayak gue pengen jadi penyanyi deh gitu. Boleh tolong diceritain mungkin? Kenapa ya? Karena secara natural aja dari kecil aku emang deket banget sama yang namanya musik. Senang banget nyanyi dari kecil gitu, dan apa ya, kayak udah bisa dibilang passion sih. Karena dari kecil tuh udah tahu aku kalau gede pengennya jadi penyanyi gitu, pengen nyanyi di depan banyak orang. Cita-citanya dari kecil tuh kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya ternyata perjalanan hidupnya juga mendukung, mensupport aku untuk ke arah sini. Jadi akhirnya sampailah aku sekarang seperti sekarang. Tapi kan loh, karena cita-citanya konsisten. Kok aku kan kayak dari kecil pengen jadi apa, gedenya jadi apa gitu. Kok Kak Maizua tuh konsisten banget. Nah ini nih, as we know, Maizua ini gak hanya aktif sebagai penyanyi, tapi menjadi aktris juga nih. Ya. Kalau boleh tahu sebenarnya tuh lebih dulu memasuki dunia acting atau nyanyi dulu nih? Lebih duluan lebih duluan nyanyi. Wah, iya. Karena kan aku udah nyanyi dari kecil ya. Pokoknya udah dari SD, SMP. Nah, dari aku bernyanyi juga sebenarnya yang membukakan pintu aku ke acting lagi gitu. Dari orang-orang kenal aku sebagai penyanyi, mereka mulai ngajakin aku untuk kayak casting, pengen coba apakah aku ada potensi juga nggak ke arah situ. Jadi dari situ sih, ya udah pas aku coba-coba, alhamdulillah ternyata bisa juga di acting. Ya udah, gitu jalanin aja sampai sekarang. Kayak why not gitu ya, Kenapa dua-duanya. Nih kalau disuruh pilih nih lebih milih jadi penyanyi atau aktris? Penyanyi sih. Penyanyi. Karena balik lagi nyanyi itu adalah passion aku dari kecil, dan itu adalah akar dari perjalanan karir aku selama ini. Jadi mau aku berakting atau aku mau ngapain lagi ke depannya, nyanyi akan tetap aku pegang karena itu adalah akar dari semuanya. Jadi kayak kita bakal lebih tahu Maizua sebagai penyanyi dulu gitu ya, dari awalnya. Nah pernah gak sih Kak kayak jadwal promosi film sama single tuh bentrokan sampai kayak stres banget ini? Pernah sih. Serius? Pernah, jadwalnya bertabrakan itu syuting film sebenarnya, syuting film dan promo single. Jadi ya tapi bisalah disiasatin sama tim aku, jadi kayak akhirnya bisa berjalan dengan baik semuanya. Jadi bukan time managementnya harus benar-benar extra gitu ya. Harus benar-benar pas. Soalnya ya kalau salah satunya enggak agak gimana juga gitu ya. Iya. Benar-benar. Nah setelah menjadi penyanyi dan aktris, kira-kira kedepannya karir apa lagi sih yang ingin Kak Maizua cobain? Karir yang baru. I don't know, mungkin sekarang mau fokusnya di dua ini dulu deh, atau mungkin di musik dulu deh sekarang gitu. Nanti mungkin beberapa tahun ke depan kalau udah stable di musik dan juga di acting, bolehlah kita coba-coba. Siapa tahu bisa jadi fitness enthusiast. Ya soalnya di Instagramnya workout terus kayak kalian oik deh. Ya kepikiran juga saat nanti, cuman sekarang masih banyak belajar juga, masih berprogres juga di situ. Jadi jalanin dulu aja yang udah ada sekarang. Karena kita nggak tahu ya kedepannya kita bakal dapet apa lagi. Iya. Ini aku penasaran banget nih. Kedepannya kalau Kak Maizua dapat kesempatan untuk kolaborasi bareng artis Indo dan Noah, kira-kira pengen sama siapa sih gitu? Apa ya? Pengen sama Unmesh. Unmesh. Kalau di Indo. I really love his voice. Kalau di luar? Kalau di luar siapa ya? Aku gak kepikiran sih. Kayak kejauhan banget mimpinya. Hah? Berarti kalau isi ada mah aku udah sama. jomplang banget nih.
Jangan Iya, dong. nggak ada salahnya. Mau nih atau mungkin Taylor Swift nanti bikin lagu patah hati bersama-sama gitu Bisa jadinya. sih. Oh, Shawn Mendes aja deh. Ah, bener. Kok cowok-cowok semua ya? Barangkali kalau sama Shawn bisa sekalian gantiin Camila ya. Kayak Mbak Camila Oh, diganti ya. jangan sih, kasihan. Enggak, aku jomplang banget. Kita nggak ada yang tahu ke depannya. Kita amin ya, semoga. Amin, Mungkin amin, sama amin, Anmes amin. dulu ya. Mas Anmes, Mudah-mudahan. tolong Mas Anmes. Nih, kira-kira apa nih harapan Kak Maizura untuk karir Kak Maizura ke depannya? Harapannya semoga karya-karya aku khususnya di musik maupun di film bisa lebih dikenal lagi sama orang lebih banyak. Mudah-mudahan karyanya makin baik seiring berjalannya waktu, terus bisa memberikan sesuatu yang baru di setiap karya-karya aku. Dan ya yang paling aku harapin sih sekarang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa off air lagi nyanyi perform di atas panggung. Banget. Iya, aku sangat menunggu berharap tak berpisahnya versi Kak Maizura off air. Kayaknya bakal asik banget gitu loh. Saya kayak Mudah-mudahan. sebenarnya chilly tapi tetap bisa kayak dipakai party gitu. Iya. Paket Thank you. komplit. Nih, kira-kira nih last but not least, pesan-pesan apa nih yang ingin disampaikan Kak Maizura untuk para penggemar dan juga sobat gamers di luar sana? Buat teman-teman semuanya yang nonton video ini, thank you banget. Jangan lupa untuk dengerin single terbaru aku yang judulnya Berharap Tak Berpisah. Kalian udah bisa dengerin dimanapun. Kamu juga udah bisa nonton video klipnya di channel YouTube Musica Studio. Dan stay safe, stay healthy dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan putus asa dalam menjalani keseharian kalian. Oke? Benar banget. Jangan putus asa dalam menjalani keseharian karena kadang orang-orang di tengah pandemi kayak aduh ini Ya. capek banget kayak pengen pingsan kayak Iya. ya kayak sayang banget nih waktu kita udah ada di penghujung. Tapi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di belakang ya. Boleh. Jadi jangan lupa sobat gamers untuk saksikan terus konten-konten dari YouTube channelnya Saga Magazine. Jangan lupa di like, comment, share dan juga di subscribe. Dadah.